Jangan dihujat lagi, striker 18 tahun timnas U23 Indonesia sadar dirinya kurang greget, janji perbaiki saat lawan Timor Leste. Muhammad Ragil mengakui dirinya tampil kurang greget saat debut lawan Malaysia di laga perdana Grup B Piala AFF U23 2023. Buntut kekalahan timnas U23 Indonesia dari Malaysia pada laga perdana Grup B Piala AFF U23, satu pemain mendapat kritikan pedas terutama di media sosial. Pemain yang sering muncul media sosial yang jadi sasaran kritikan tersebut adalah Muhammad Ragil. Padahal Ragil baru saja menandai debutnya bareng timnas U23 Indonesia. Ragil mendapatkan panggilan setelah tampil impresif bersama Garuda Select musim lalu. Ditemui usai latihan timnas U23 Indonesia, Ragil mengaku bersyukur bisa debut saat lawan Malaysia. Pemain setinggi 185 ini sadar betul bila penampilan di debutnya belum memuaskan. Maka ia bertekad untuk memperbaikinya di laga selanjutnya. Timnas U23 Indonesia perlu memenangi laga lawan Timor Leste untuk memperbesar peluang lolos. Sementara itu pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong mengaku segala fokusnya saat ini adalah mempersiapkan Garuda Asia untuk bisa tampil lebih baik lagi. Format turnamen dinilai untungkan Timnas U23 Indonesia, kekalahan dari Malaysia bukan akhir segalanya. Peluang Timnas U23 Indonesia melaju ke babak semifinal Piala AFF U23 dinilai masih cukup besar. Penilaian tersebut datang dari salah satu media asal Vietnam, Soha. Dalam hal ini, Soha menjelaskan bahwa Timnas U23 Indonesia diuntungkan dengan format yang diterapkan di Piala AFF U23 2023. Sebagai informasi, Piala AFF U23 dibagi menjadi 3 grup. 3 tim peringkat teratas grup dipastikan lolos ke semifinal. 1 slot tersisa bakal menjadi milik runner-up terbaik. Tim yang memiliki agregat gol yang tinggi nantinya memiliki peluang besar untuk merebut status runner-up terbaik. Aturan inilah yang disebut Soha menguntungkan Timnas U23 Indonesia. Terlebih Timnas U23 Indonesia hanya akan melawan Timor Leste dalam laga selanjutnya. Oleh sebab itu kekalahan dari Malaysia pada laga perdana bukanlah akhir bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Sementara itu, hasil imbang antara Laos dan Filipina di grup C memberikan keuntungan bagi Timnas U23 Indonesia. Pasalnya, 2 tim itu kini tinggal menyisakan laga melawan Vietnam. Apabila Vietnam mampu menyapu bersih semua laga, maka Timnas U23 Indonesia tak perlu lagi bersaing dengan wakil grup C untuk memperebutkan posisi runner-up terbaik. Namun, Timnas U23 Indonesia sendiri harus mampu meraih kemenangan besar atas Timor Leste. Di sisi lain, Grup A menjadi satu-satunya kelompok yang dihuni 4 negara. Dalam perebutan posisi runner-up terbaik, poin dari laga melawan tim terbawah Grup A nantinya tak akan dihitung. Dengan begitu, semua tim bakal dihitung memainkan 2 laga dan diambil tim dengan poin terbanyak. Apabila ada poin yang sama barulah dihitung selisih gol. Shin Tae-yong sendiri masih memiliki optimisme terkait nasib Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023. Shin meminta anak asuhnya memberikan penampilan terbaik kala melawan Timor Leste. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkap permasalahan pemain mudanya sehingga skuad Garuda Muda menelan kekalahan 1-2 dari Malaysia. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia dipaksa mengakui keunggulan Malaysia 1-2 dalam laga perdana Grup B Piala AFF U23. Pertandingan yang berlangsung di Rayong Provincial Stadium itu memang bukan hasil yang memuaskan untuk tim Merah Putih. Tim Merah Putih awalnya mampu memimpin pertandingan lebih dulu lewat gol yang dicetak Ramadan Sananta. Namun, akhirnya Malaysia berhasil mengubah keadaan setelah Fergus Tierney mencetak brace. Berbicara hasil, Shin Tae-yong menyinggung beberapa hal yang seharusnya tak terjadi. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai sebenarnya Timnas U23 Indonesia tak harus menelan kekalahan.
Sebab hadiah penalti yang diberikan kepada Malaysia itu diduga berbau kontroversi. Hal ini karena Kadek Arel tidak melakukan kesalahan dan seharusnya tak ada penalti. Namun, akibat adanya tendangan penalti itu, Shin menilai momentum skuad Garuda Muda sudah hilang. Sebab karena tendangan penalti itu mempengaruhi para pemain muda Timnas U23 Indonesia. Untuk itu, Shin Tae-yong menilai hadiah penalti untuk Malaysia itu merupakan kerugian besar. Menurut Shin, hadiah penalti itu menjadi momen kebangkitan Malaysia. Dalam ajang ini, Shin Tae-yong memang telah memberi kesempatan kepada beberapa pemain muda. Namun masuknya pemain-pemain muda ternyata tak bisa membuat perubahan besar untuk Timnas U23 Indonesia. Sebab serangan yang dilakukan oleh tim Merah Putih masih mampu dihalau para pemain Malaysia. Shin Tae-yong pun buka suara terkait permasalahan pemain mudanya. Melihat situasi ini, Shin Tae-yong menilai permasalahan yang ada pada pemain muda saat melawan Malaysia di laga perdana Piala AFF U23 yakni soal pengalaman. Shin menilai para pemain mudanya masih minim pengalaman, sehingga ada beberapa catatan yang harus diberikan untuk para pemain agar kedepannya bisa lebih baik. Memang selama pertandingan ini kesalahan yang dibuat para pemain memang cukup terlihat. Seperti saat mendapatkan umpan bagus di area pertahanan tim lawan lebih lama memangang bola dan terlihat takut mengambil keputusan. Sehingga saat mau menendang bola atau memberi umpan, masih dengan mudah dipotong para pemain Malaysia. Kesalahan seperti ini sempat terlihat beberapa kali selama pertandingan berlangsung. Situasi ini pun membuat Timnas U23 Indonesia kesulitan mencetak gol. Menurutnya Shin, dalam pertandingan genting pengalaman akan sangat berguna. Dengan pengalaman bagus, pemain bakal bisa tampil lebih tenang baik saat menyerang maupun bertahan.